1. Wah, hai kakak-kakak semua kelas 1 Basro dan 1 Kufa. Selamat datang kembali di video pembelajaran Parya, mata pelajaran Penjas Orkes. Baiklah, sebelum Pak Arya melanjutkan pembelajaran kita, Pak Arya mau mengucapkan selamat hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia atau negara kita, bangsa Indonesia yang ke-76 di tahun 2021 ini. Siapa yang masih ikut lomba? Alhamdulillah. Karena apa? Karena sepanjang jalan kemarin Pak Arya melihat bahwasanya tidak begitu ramai keadaan dalam perayaan HUT RI yang ke-76 tahun ini. Kenapa? Ya, karena kita sama-sama tahu kita sudah 2 kali merayakan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia yang kita cintai ini di tengah pandemi COVID-19 atau Corona. Untuk itu, kita harus terus berusaha, berdoa untuk dijauhi dari segala macam mara bahaya yang ada di sekitar kita, sehingga kita bisa terus melaksanakan atau melakukan kegiatan yang menjadi kewajiban kita, yaitu belajar. Oke? Jadi jangan putus belajar meskipun dengan keadaan seperti ini. Karena tagline HUT RI kita yang ke-76 ini adalah Indonesia tangguh, Indonesia tumbuh. Jadi kita harus tangguh menghadapi segala situasi dan keadaan yang mungkin saja kurang kita sukai. Untuk itu, kita langsung saja ke buku pembelajaran Penjas Orkes kakak-kakakku semua kelas 1. Baiklah, untuk di pertemuan kita yang keempat ini, berarti kita sudah 1 bulan belajar Penjas Orkes nih Kak. Karena sudah 4 kali, 1 minggu sekali belajar Penjas Orkes, berarti kalau 4 kali ada 4 minggu, 4 minggu berarti 1 bulan. Nah, harusnya kita sudah masuk ke materi baru tentang pelajaran gerak non-lokomotor atau gerak tidak berpindah tempat. Akan tetapi, masih banyak materi yang harus kita pelajari mengenai aktivitas gerak lokomotor ini yang teman-teman perlu ketahui dan perlu pahami. Nah, gerakan lokomotor atau berpindah tempat berikutnya yang akan kita pelajari di bukunya yaitu tentang melompat. Yang pertama kita melompat, nanti ada meloncat. Nah, seperti di bukunya yang pertama ada melompat dengan divariasikan meraih benda di atas kita. Jadi kita melompat dengan ada bola di atas kita atau benda apapun di atas kita, boleh jambu, rambutan. Jadi ya kita boleh melompat ke arah benda atau sasaran yang akan kita raih. Nah, caranya badan tegap, tangan di samping badan terlebih dahulu, lutut ditekuk serendahnya ketika kita akan melompat. Jadi ditekuk serendah mungkin seperti mau jongkok untuk mempersiapkan tubuh kita atau mengumpulkan energi untuk melompat tinggi meraih benda atau sasaran di atas tubuh kita atau sasaran yang lebih tinggi dari kita. Sambil kedua tangan diangkat ya, saat kita melecutkan badan ke atas melompat, itu tangan kita diangkat supaya kita terbantu dengan tangan kita untuk dapat meraih sasaran atau benda di atas kita ya. Jadi badan tegap, misalnya kita ada jarak untuk meraih benda di atas kita, kita jalan dulu. Boleh lari kecil, terus saat mau melompat kita jongkok dulu, ditekuk badan kita ke bawah, langsung lecutkan ya. Lompat untuk meraih benda di atas kita ya. Jadi karena bendanya tinggi, lompatan kita pun harus tinggi. Good. Lanjut berikutnya. Berlari dilanjutkan dengan lompat tinggi. Nah, ini berlari dilanjutkan lompat tinggi. Ini variasinya berarti berlari lalu lompat setinggi-tingginya karena namanya juga lompat tinggi. Nah, caranya lari ke depan dengan tangan diayun bebas ya. Lari sekencangnya setelah sampai garis batas. Jadi kalau kita mau variasi gerak lokomotor berlari lalu melompat, pasti ada batas ketika kita harus melompat. Jadi kita punya jarak tertentu ketika berlari lalu melompat ya. Nah, saat kita sudah mau sampai di garis kita harus melompat, tolakkan kaki sekuat-kuatnya dengan satu kaki.
untuk menghasilkan lompatan yang tinggi. Jadi badan kita dilecutkan dengan tolakan satu kaki setinggi-tingginya, ya, terbang, melayang. Jadi lari kan udah kencang, energinya terkumpul dari lari, terus badan kita didorong dengan satu kaki ketika berlari. Jadi kalau lompat tinggi ini ketika berlari jangan berhenti, Kak. Rata-rata nih kakak-kakak, kebiasaannya itu ketika berlari mau melompat itu berhenti terlebih dahulu. Nah, jadi itu akan mengurangi tenaga atau daya dorong yang sudah dikumpulkan ketika berlari. Jadi sia-sia deh larinya. Jadi ketika lari melompat itu jangan berhenti. Hup. Nah, ini nggak boleh. Harusnya lari terus, lalu pas mau meloncat kita gabung loncat. Nah, itu insya Allah lompatan kita akan tinggi, Kak. Akan bagus, ya. Nah, ketika kita melayang di udara, kaki kita dua-duanya tidak boleh menyentuh tanah. Berikutnya mendarat dengan posisi kedua kaki sampai di tanah berbarengan, jangan satu ya. Lalu lutut agak ditekuk sedikit, tangan boleh ke depan untuk menjaga keseimbangan tubuh kita, ya. Seperti di bukunya, seperti digambar di bukunya, ya. Lalu berikutnya, nah ini masih penjelasan tentang melompat tinggi, ya. Jadi ketika melompat tinggi juga katanya berat badan harus dibawa agak ke depan, ya, biar kita itu terbang. Maksudnya tuh biar badan kita agak condong ke depan supaya memudahkan kita atau memudahkan tubuh untuk melayang tinggi seperti itu. Nah, lakukan latihan ini beberapa kali, ya. Kalau dirasa kurang tinggi lompatannya, lakukan lagi. Kurang tinggi, lakukan lagi, ya. Terus sudah dirasa cukup tinggi, istirahat dulu, terus lakukan lagi. Coba berulang-ulang sampai apa yang dijelaskan di buku teman-teman sudah bisa lakukan. Dari awalan, tolakan, melayang, atau ketika melompat di udara, ya. Sudah di udara tidak ada menyentuh tanah, kaki kita tidak menyentuh tanah, posisi badannya seperti apa, lalu mendarat. Ketika mendarat kaki seperti apa. Ketika teman-teman sudah lakukan itu dengan baik semuanya, baru teman-teman dapat dikatakan menguasai variasi gerak lokomotor berlari dan lompat tinggi. Seperti itu. Jadi awalan, tolakan, melayang, mendarat. Itu lompat, ya, kayak. Lalu berlari dilanjutkan dengan lompat jauh. Tidak jauh berbeda dengan lompat tinggi. Lompat jauh ini hanya berbeda ketika melompat. Jadi kalau lompat tinggi itu yang dihasilkan lompatannya tinggi, kalau lompat jauh itu yang dihasilkan lompatannya itu sejauh mungkin. Jadi lari ke depan dan tangan diayunkan bebas, sama ya ketika lari dengan lompat tinggi. Lakukan tolakan dengan satu kaki, sama seperti lompat tinggi tadi. Terus yang bedanya lompat ke depan sejauh-jauhnya, ya. Jadi ini teman-teman itu dituntut atau diharuskan melompat itu jauh, ya. Jadi ini digunakan kalau misalnya ada sungai, tidak ada jembatan, kita harus lompat jauh, ya. Kalau sungainya kecil bisa kita lompatin, ya, kayak di sawah. Kalau sungainya besar kayak sungai Amazon, ya jangan dilompati, ya. Naik perahu. Alright, lalu berlari dilanjutkan dengan jingkat. Oh ya, tadi berlari dengan lompat jauh sama, mendaratnya itu dengan kedua kaki. Kakinya diper atau ditekuk sedikit supaya tidak sakit. Lalu tangannya boleh ke depan untuk menjaga keseimbangan. Terus berlari dilanjutkan dengan jingkat. Nah, ini agak sulit kalau Pak Arya pahami, ya. Agak sulit kenapa? Karena ketika berlari kaki kita dipaksa untuk tiba-tiba jinjit atau jingkat atau jingke, ya. Karena nih kalau kita tidak menggunakan kaki yang kuat atau kita tidak melatih kaki kita dengan kuat, yang ada kita bisa terkilir atau keseleo kaki kita, ya. Jadi ini memang harus dikuasai baik-baik dengan teman-teman, nggak boleh asal. Tahapan gerakan dari berlari dilanjut dengan jingkat. Yang pertama, sikap awal berdiri tegak. Lalu lari ke depan, kedua tangan diayunkan bebas. Setelah 10 langkah, lakukan jingkat dengan kaki kanan lalu kembali ke sikap awal, ya. Jadi setelah berlari, jingkat. Nah, ini variasi dari gerak lokomotor berlari lalu jingkat. Kok jingkat, Pak? Kan harusnya lompat. Ya, jadi jingkat-jingkatnya mungkin agak sedikit dengan melompat-melompat, ya. Jingkatnya tuh melompat sedikit-sedikit. Kayak ngindarin becek, ya. Becek di lantai kan biasanya teman-teman jingkat tuh, ya, sambil dilompat-lompatin, awas kepleset. Nah, seperti itu. Jadi ketika berlari terus lompatnya agak jingkat, gitu, ya. Lompat jingkat-jingkat kayak kanguru gitu, atau kayak apa, ya? Kayak kodok, ya, seperti itu. Jadi ketika berlari
ketika mau merubah kaki kita menjadi jingkat itu harus hati-hati. Jangan sampai kita tidak siap sehingga kaki kita bisa terkilir ya. Karena posisi kaki yang tadinya rata dengan tanah terus tiba-tiba jingkat, itu harus butuh keterlampilan atau butuh konsentrasi yang baik dari kakak-kakak semua ketika akan mencontohkan praktik ini. Nah, seperti ini gambar ya. Lari jangan kenceng-kenceng berarti untuk latihan awal. Terus tiba-tiba jadi lompat jingkat. Ya, ini kayaknya seru nih untuk dipraktekkan ya. Jadi lari terus jingkat, terus lari lagi, jingkat lagi ya. Jadi dapat melatih kekuatan otot kaki. Nah, keseluruhan dari aktivitas variasi gerak lokomotor melompat itu untuk melatih kekuatan otot tungkai. Oke, mohon maaf tadi ada insiden sedikit, kamera Pare jatuh ke belakang. Oke, ya kita lanjutkan. Jadi lari berjingkat itu seperti itu ya, yang tadi sebelum kamera Pare jatuh dan nyentuh botol minum Pare dan basah lantainya. Mohon dimaafkan Pare ya. Jadi itu lompat jingkat ya. Lalu berikutnya nah ini masih ada keterangan tentang lompat jingkat. Kemudian lari lagi ke depan setelah 10 langkah jingkat dengan kaki kiri. Jadi ganti-gantian jingkatnya ya. Tapi sih nanti kalau kita praktek itu lari jingkatnya gak usah kanan dulu kiri, jadi langsung aja lari terus lompat jingkat kanan kiri biar seru kayak slow motion gitu ya. Lalu berikutnya ada berlari dilanjutkan dengan gabungan lompat jauh dan lompat tinggi. Nah ini variasi terakhir dari gerakan melompat, yaitu adalah berlari, lompat jauh dan lompat tinggi. Wow ya, ada 3 digabungkan jadi satu gerakan. Jadi lari terus kencang-kencangnya, terus lompat sejauh-jauhnya tapi lompatannya juga harus tinggi ya. Jadi kalau Pare boleh ganti kata-kata di buku nih, jadi berlari, lompat tinggi dan sejauh-jauhnya. Jadi lompatan kita juga harus tinggi terus harus jauh juga. Seperti itu ya. Variasi gerak lompat yang terakhir, yang nomor 5, berlari terus dilanjutkan dengan gabungan lompat jauh dan lompat tinggi. Keterangannya, lari ke depan dan tangan diayun bebas pada garis batas. Saat ketika mau menyentuh garis batas, lakukan tolakan dengan satu kaki sekuat-kuatnya ya Kak, sehingga lompatan kita bisa jauh juga tinggi ya, karena digabungnya dengan lompat jauh dan lompat tinggi. Pada saat menolak atau kita mau melayang di udara ya, lompatlah setinggi-tingginya dan melompat ngaukan, benar? Ngaukan lagi, benar kan? Lompat setinggi dulu, jangan lompat jauh dulu ya. Jadi lompat setinggi-tingginya dulu dan melompat ke depan sejauh-jauhnya. Terbalik ya kalimatnya tadi di judulnya. Jadi melompat ke depan sejauh-jauhnya. Pada saat kedua kaki melayang di udara, kedua lutut diangkat tinggi-tinggi ke atas supaya lompatan kita terlihat tinggi, dan berat badan dibawa ke depan supaya kita dapat menghasilkan lompatan yang tinggi dan jauh ya, sehingga berat badan kita di depan. Kalau ke belakang nanti kita mundur ya. Jadi berat badan ke depan. Waktu mendarat kedua kaki mengeper dan kembali ke sikap berdiri. Boleh tangannya juga dikedepankan ketika kaki mendarat supaya badan seimbang. Nah, kenapa sih Pak kakinya harus mengeper kayak ini aja, kayak apa? Kayak sepeda aja ngeper ya depannya tuh. Nah, jadi sama seperti sepeda juga. Jadi kenapa kaki harus mengeper supaya tidak sakit kakinya ya. Kalau sepeda kita ada depannya itu ada pernya itu supaya tangan kita kalau melewati batu atau polisi tidur itu nggak sakit. Jadi ada apa ayunannya gitu ya. Coba kalau naik sepeda yang nggak ada pernya di depannya, itu akan sakit kayak gitu ya. Nah, tangan ke depan ini untuk menyeimbangkan posisi tubuh kita ketika mendarat. Jadi dan menyebarkan seluruh energi kita ketika melompat itu terus nyampe lagi di darat itu ke seluruh bagian tubuh ya. Jadi energi disebar ke semua seluruh tubuh sehingga kaki tidak begitu sakit ya. Jadi agak ngeper ya, ditekuk sedikit, jangan melompat tegak, nah itu sakit ya, jangan seperti itu. Oke, ini sudah semuanya tentang pembelajaran di episode keempat kita kali ini tentang variasi gerak dasar lompat. Oke, baiklah, untuk itu sampai di sini dulu untuk video pembelajaran kita di episode atau pertemuan keempat ini. Sudah 1 bulan kita belajar Penjas Orkes ya Kak ya. Harusnya kita ulangan, tapi jangan dulu karena masih ada materi yang belum tersampaikan. Jadi mungkin minggu berikutnya kita akan belajar tentang gerak lokomotor, lalu sedikit kita akan gabung dengan gerakan non lokomotor.
untuk mengejar materi kita yang masih sangat jauh dan masih sangat banyak. Pak Arya suka terbalik-balik kata-katanya nih. Maafkan Pak Arya ya, karena Pak Arya nggak pakai skrip atau naskah, langsung aja ngomong ya. Jadi seperti itu untuk pembelajaran kita hari ini, yaitu mengenai variasi gerak dasar lokomotor melompat. Yang pertama ada variasi gerak dasar lokomotor melompat meraih benda di atas kita. Terus ada variasi gerak dasar melompat dengan cara berlari lalu lompat tinggi. Lalu ada berlari dengan lompat jauh. Terus ada lari digabungkan lompat jauh dan lompat tinggi. Lalu ada berlari dengan jingkat. Ada 5. Jadi ada 5 gerak dasar variasi melompat yang teman-teman bisa pelajari hari ini. Baik, untuk tugas kakak-kakak semua, Pak Arya boleh kasih tugas nggak? Boleh tidak? Oke, untuk tugasnya kelas 1 kakak-kakak tidak ada tugas terlebih dahulu ya. Untuk tugas prakteknya nanti saja. Di minggu berikutnya Pak Arya baru kasih tugas yang banyak. Oh enggak. Jadi nanti tugasnya Pak Arya mungkin hanya seputar gerak lokomotor tentang melompat ini. Karena melompat masih ada satu lagi, kita tugasnya nanti di minggu depan ya. Kayak jadi tetap jaga kesehatannya, tetap jaga staminanya, tetap jaga moodnya ya, untuk tetap belajar secara online daring. Karena yang kita tahu dengan keadaan seperti sekarang ya, atau PPKM, itu kasus COVID sudah sedikit-sedikit menurun ya. Tetap berdoa dan tetap ikhtiar, tetap positif ya, berpikiran yang baik. Jika pandemi COVID-19 ini akan kita lewati atau kita akan lalui dengan baik dan kita bisa sekolah normal seperti biasa lagi ya. Itu semua cita-cita, tujuan kita untuk bisa sekolah lagi ya. Di seluruh dunia mungkin sama keinginannya ya. Seperti kakak-kakak semua, pelajar semua inginnya itu sekolah kembali di tempatnya, bukan di rumah masing-masing. Oke, sampai di sini Pak Arya cukupkan. Terima kasih semuanya kakak-kakakku kelas 1 Bahasa dan 1 Kupa yang mau menyimak video Pak Arya ini. Jangan bosan-bosannya ya untuk menyimak video pembelajaran dari Pak Arya untuk kebaikan kita semua. Pak Arya akhiri, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.